Pemirsa dimanapun Anda berada, Puspas Keuskupan Maumere sore ini hadir dalam podcast tentang perdagangan manusia di Sika. Hadir untuk diskusi sore ini Suster Francisca Immaculata SSPS, ini Direktris Trukef. Suster, selamat sore. Juga Ibu Henungan, staf Trukef. Dan jaringan perjuangan HAM Kabupaten Sika hadir Bapak Siplan Anggi dan Pater Ignas Ledo. Selamat sore. Romo John Eol Toba, mewakili Keuskupan Maumere. Romo, selamat sore. Selamat sore. Dan saya, Hubert Thomas Hasulie, akan menjadi pemandu Anda dalam diskusi 1,5 jam ke depan. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang kasusnya makin lama makin meningkat. Ini menuntut perhatian warga dunia, juga kita di dalam gereja. Sebelum memulai diskusi sore hari ini, kita mendengar terlebih dahulu sapaan dari Bapak Uskup Maumere, Ewald Martin Sidu, secara online. Silakan Bapak Uskup. Progress. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang sempat hadir pada kegiatan podcast ini, selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Salah satu hal yang dibicarakan dan juga menjadi rekomendasi dari pertemuan pastoral Region Nusra ke-11 di Akabua tahun 2019 yang lalu dengan tema Gereja Nusra Peduli Migran Perantau, juga bicara tentang perdagangan manusia. Diminta agar keuskupan-keuskupan melalui komisi dan jejaringnya untuk perhatikan hal ini secara serius, tidak saja terbatas pada kata-kata saja, apalagi tidak perlu menyuarakan. Berkaitan dengan kegiatan pada sore hari ini, saya menyampaikan banyak terima kasih untuk teman-teman di pusat pastoral yang bekerjasama dengan Trukef, menjadi pegiat HAM di Kabupaten Sika, teristimewa bersama Pater Hubert. Atas inisiatif dan mengusahakan pertemuan ini sehingga sekarang bisa terlaksana pada sore hari ini, dan pastinya akan selalu atau sangat berguna untuk kita sekalian. Pada kesempatan yang pertama ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman Trukef, para pastor SBD, para suster SSPS, rekan-rekan awam, jejaring pegiat atau pejuang HAM di Kabupaten Sika, yang selalu berada di garda terdepan dan konsisten berjuang menyuarakan masalah-masalah kemanusiaan, termasuk perdagangan manusia ini. Mestinya menjadi perjuangan kita bersama, perjuangan Gereja Keuskupan Maumere. Tapi terima kasih teman-teman kita dari Trukef, juga jejaring pejuang kemanusiaan HAM di Kabupaten Sika, telah hadir dan menyuarakan ini. Dan ini juga menjadi keprihatinan gereja lokal, gereja kita. Saya tidak memperpanjang kata, saya ingin hanya menyampaikan selamat, mari kita lanjutkan acara kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Uskup. Kita akan lanjutkan sudah apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup tadi. Bapak ini juga merupakan keprihatinan Gereja Keuskupan Maumere. Kita akan diskusi tentang kasus konkret yang terjadi di
sini, lalu kita akan berangkat lebih jauh lihat apa saja yang penting untuk kita tanggapi dalam pastoral ke depan. Beberapa waktu terakhir ini, TRUKEF dan jaringan HAM Kabupaten Sika sibuk dengan urusan 17 anak yang dipekerjakan di PAPAP di Maumere. Anak-anak ini di bawah umur. Bisa Suster bisa jelaskan sedikit tentang kasus 17 anak ini dan bagaimana keterlibatan TRUKEF dan jaringan perjuangan HAM di Sika ini berkaitan dengan kasus ini? Secara singkat saja. Baik, Pak Terhuber, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan yang pertama, kami dari tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Jaringan HAM Sika, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup dan Puspas Keuskupan Maumere yang telah bersedia bekerja sama bersama dengan kami untuk sore hari ini kita diskusi bersama berkaitan dengan kasus 17 anak. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran singkat tentang duduk persoalan yang membuat kami harus kemudian terus mengadvokasi kasus ini dan tujuan kita kasus ini harus sampai tuntas. Sebelum tanggal 14 pada 14 Juni tahun 2021 sebetulnya sudah ada pengaduan itu melalui almarhumah Suster Eustokia. Itu ada pengaduan dari salah satu ibu dari Jawa Barat yang meminta TRUKEF untuk membantu membebaskan salah satu anak yang bekerja di salah satu PAP dari 4 PAP yang bermasalah ini. Namun ketika hal itu disampaikan oleh Suster kepada Polres Sika, itu kemudian tidak digubris dan tidak ditanggapi dengan serius. Kemudian atas dasar laporan dari warga dari Provinsi Jawa Barat ini kemudian disampaikan kepada Polda NTT, maka pada tanggal 14 Juni 2021 Polda NTT kemudian turun ke Sika dan melakukan razia. Dari razia yang dilakukan oleh Polda NTT ditemukanlah 17 anak yang bekerja di 4 PAP di Sika. Dan setelah menemukan 17 anak tersebut, karena Pemda Sika belum memiliki rumah aman, maka menitipkan untuk didampingi oleh TRUKEF. Itu karena TRUKEF sendiri mempunyai rumah aman shelter Santa Monica. Dengan segala keterbatasan kami menerima ke-17 anak ini dan mendampingi mereka. Dan dalam pendampingan kami mendengarkan keterangan dari ke-17 anak ini bahwa mereka diberangkatkan dari daerah asal mereka, ada yang karena mendengarkan informasi melalui media sosial, juga ada yang diberangkatkan dengan bantuan teman-teman yang sebelumnya sudah berpengalaman, yang sudah bekerja di Sika lebih dahulu. Dan kemudian anak-anak ini diberangkatkan dari daerah asal, ada yang dibiayai seluruhnya atau 100% oleh pemilik PAP, tetapi juga ada yang sebagiannya 50%-nya ditanggung oleh pemilik PAP dan 50%-nya ditanggung oleh anak-anak tersebut. Setelah mereka diberangkatkan ke sini, ada yang memang tahu mereka di sini akan bekerja di PAP, tetapi ada yang sama sekali tidak tahu. Ada yang dari sana dijanjikan kerja di restoran, tetapi sampai di sini terkejut bahwa mereka harus berhadapan dengan situasi yang tidak mereka duga sebelumnya. Kemudian kami terus menggali informasi dan kami melihat ini ada indikasi tindak pidana perdagangan orang, khususnya terjadi pada anak. Sehingga kemudian kami melakukan koordinasi dengan para pastor SPD, lalu teman-teman jaringan HAM Sika yang memang selama ini punya konsen untuk berjuang bersama, dan kami melakukan pertemuan internal. Dan kasus ini kita kawal sejak awal. Namun dalam perjalanan tuntutan dan pandangan kita bahwa kasus ini adalah kasus TPPO tidak ditangani secara baik
dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 oleh aparat penegak hukum. Karena itu, kami kemudian berupaya meminta dari bersurat, melakukan audiens sampai dengan aksi demo damai, tetapi tidak juga menjawab apa tuntutan kita. Dari 3 pelaku ini sampai saat ini baru 1 yang diproses hukum, sedang dalam proses hukum, dan 2 yang lainnya ini belum. Nah, ini yang kita mau berjuang, sehingga kami dengan inisiatif, dengan perjuangan mengumpulkan dana sedikit dengan bantuan orang-orang yang baik hati, sehingga membantu kami untuk kemudian berani untuk mengambil langkah yang tegas, kemudian mengadvokasi kasus ini sampai ke tingkat nasional. Saya kira sekian dulu Pak Ter, saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tadi kamu bilang sudah berjuang banyak di sini. Pihak mana saja yang ditemui? Masih Pak, mungkin tahu? Bisa? Di kabupaten ini. Terima kasih Pak Ter. Selamat sore untuk kita semua. Pihak-pihak yang kita temui di Jakarta, Oh, di sini. di Sika. Pihak-pihak yang kita temui di Sika tentu Polres Sika, DPRD dengan Bupati Sika. Apa tanggapan Bupati, DPRD, dan Polres? Kalau Polres, mantan Kapolres itu responnya tidak bagus waktu itu. Ketika kita datang di Mapolres, kita tidak diterima, gitu loh. Ketika kita sedikit agak marah-marah lah, baru kita diterima. Nah, ini responnya tidak bagus pihak Polres. Kalau pihak DPRD responnya bagus, kita audiens dengan baik, dan pihak DPRD menjanjikan kepada kita nanti koordinasi dengan Bupati untuk bagaimana soal proses izin dari PAPAP yang ada. Seperti itu. Bupati? Pihak Bupati respon bagus. Waktu itu dijanjikan dengan mengeluarkan surat itu. Surat dari Pak Bupati tegas mengatakan bahwa keempat pak yang bermasalah tidak boleh dioperasi, tidak boleh dibuka dulu sampai dengan proses hukum ketiga pemilik tahap ini selesai dengan putusan tetap pengadilan, baru boleh dibuka. Tapi faktanya, Pak Ter, pemirsa semua, faktanya itu adalah ketika walaupun ada surat, ketika sudah ada polis lain dari pihak Polda NTT dan ada surat dari Bupati, dari 4 tahap itu yang buka sampai dengan tanggal 2 kemarin, itu masih buka. Itu Sasari. Kalau Libra tidak pernah buka lagi sejak polis lain oleh Polda. Triple Nine sesekali buka. Itu saya, Pater Otto, Pater Vande sempat temukan Triple Nine. Bintang tidak pernah buka. Tapi kalau Sasari ini buka terus, dan diduga di backup oleh pihak keamanan. Oke. Ya. Jadi surat Bupati itu tidak diindahkan. Surat Bupati tidak diindahkan, polis lain Polda NTT dilecehkan. Seperti itu, Pak Ter. Baik. Kalian sudah sampai di Jakarta, segala macam. Ini sekedar untuk menyuarakan suara masyarakat juga, gitu lah. Saya mau tanya kepada kamu-kamu ini, gitu lah. Para pegiat HAM. Ada suara dari masyarakat bahwa memang anak-anak yang dipekerjakan ini anak di bawah umur. Tapi kalau ini mau dipermasalahkan menyangkut para pemilik PAPAP ini kan cuma soal undang-undang tenaga kerja yang dilanggar. Karena anak-anak ini memang di bawah umur, tapi mereka datang dengan kesukaannya sendiri. Mereka juga mau bekerja untuk mendapatkan uang. Menurut kamu itu, ini apakah itu perlu sekali dia masuk dalam urusan dengan TPPO? Karena kalau kamu perhatikan di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 itu, perdagangan orang itu adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan seterusnya. Lengkap itu dari unsur-unsur. Menurut kalian ini, apakah ya ada cukup unsur menurut undang-undang ini bahwa ini harus masuk TPPO? Ya, Baik, Pak Ter.
nanti dilengkapi oleh teman-teman. Dari bunyi Undang-Undang 21 tahun 2007 itu jelas perkurutan, pemindahan, membiayai, pengiriman, unsur-unsur dalam Undang-Undang tahun 2000 nomor 21 tahun 2007 itu jelas, Pak Ter. Kenapa jelas? Kita investigasi, bahkan kita menghadirkan salah satu korban yang dari Jawa Barat waktu di Barreskrim, waktu di Jakarta kemarin. Kita hadirkan di Barreskrim, kita hadirkan di Komisi 3. Itu pengakuan anak si Neng Nurjati itu mengatakan bahwa dia didaftarkan. Berarti masuk unsurnya TPPO. Nah, dia dibiayai, direkrut, pemindahan, ya, sampai sini dijanjikan muluk-muluk sebelumnya. Awalnya di Bali, ternyata tidak di Bali, di Maumere. Janjinya di kafe, di mall. Cerita Maumere mau di mana itu? Selain pasal 21 tahun 2007 Undang-Undang Perdagangan Orang, itu sebetulnya pemilik Pak, ya, sudah masuk undang-undang penipuan menurut saya. Ya. Ada unsur penipuan itu terhadap anak-anak ini. Jadi kalau katakan bahwa apakah ada unsur, jelas ada unsur. Sehingga Pak Ter, pemirsa semua katakan begini. Awalnya itu kan pihak Polda susah untuk P21 itu. Karena mereka menggunakan undang-undang tenaga kerja, anak di bawah umur. Kita tentu tidak mau. Kenapa? Kita paham ini. Makna dari undang-undang nomor 21 tahun 2007, undang-undang 2007 tahun 21 itu maknanya jelas. Ada unsur perdagangan orang itu. Sehingga kita mau supaya pihak Polda tetapkan TPPO, undang-undang perdagangan orang, dan pihak Polda tetapkan itu si Rino itu yang sekarang sementara proses di pengadilan. Mungkin ini kamu yang mendampingi itu anak dan sering bicara dengan mereka. Karena di undang-undang itu dari semua itu kan mesti ada unsur manipulasinya gitu. Dan demi untuk dieksploitasi gitu. Itu kan yang penting. Unsur itu yang harus masuk sehingga dia ini bisa masuk ke TPPO gitu. Ya. Berdasarkan kajian dari Truk dan Jejaring HAM dan berdasarkan penggalian informasi dari 17 adik korban kekerasan TPPO ini, kita menemukan bahwa kalau kita masukkan ke undang-undang TPPO, dia harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama itu proses, dalam informasi ke-17 anak ini mereka mengalami itu. Mengalami proses perekrutan, terus pengiriman, penerimaan. Itu proses itu sudah masuk. Dan ketika kita omong tentang cara, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang dimana mereka ini dimanipulasi oleh beberapa orang yang diindikasi menjadi bagian dalam proses ini. Yang awalnya itu mereka menyasar pada anak-anak yang secara ekonomi itu kelompok-kelompok rentan, miskin. Yang kedua mereka menyasar pada anak-anak yang broken home. Dan yang ketiga mereka juga menyasar pada anak-anak yang secara pendidikan mereka minim. Jadi rata-rata mereka tuh berpendidikan itu SMP sampai SD sampai SMP. Jadi di situ kita lihat proses sudah terpenuhi. Kalau kita mau lihat jalan dan cara yang digunakan itu manipulatif. Ada tipu daya, ada promosi-promosi yang dilakukan oleh siapa? Oleh bagian dari proses ini, yaitu yang tadi Suster Ika sampaikan, mantan-mantan juga pekerja yang sempat bekerja di sini dan mereka pulang.
atau menggunakan cara menginformasi itu melalui media sosial dengan memberikan gambar-gambar, foto-foto yang glamor, di mana anak-anak yang belum secara secara jelas dan cermat melihat situasi tersebut. Juga terjadi manipulasi usia. Ada yang usianya masih anak, terus ternyata ketika dimanipulasi menjadi usia 20 tahun. Dan juga ada beberapa anak yang orang tuanya sama sekali tidak mengetahui keberangkatan mereka ke sini. Jadi itu bisa sebenarnya proses penculikan terjadi di situ. Ada yang karena broken home lari dari rumah dan mau tidak mau dia terjerumus dalam praktek ini. Jadi kita bisa melihat ada beberapa cara yang masuk dalam keseluruhan proses ini. Dan ternyata ketika kita menggali itu ada unsur eksploitasi di situ. Ya, eksploitasi yang bisa kita sampaikan di sini ada beberapa, yaitu terkait dengan jam kerja mereka yang lebih dari 8 jam. Mereka dikerjakan pada industri malam yang sebenarnya secara undang-undang itu anak-anak dilarang untuk dipekerjakan. Dan berikut mereka diminta atau disuruh untuk menggunakan pakaian-pakaian yang solok ya, yang sangat minim, yang menampilkan situasi yang akhirnya membuat orang tergoda secara laki-laki ya, seperti itu. Dan pekerjaan itu juga mereka diminta untuk bisa minum alkohol padahal mereka usianya masih anak-anak. Konsumsi alkohol bahkan dari pengakuan mereka satu malam bisa mereka mengkonsumsi itu 10 sampai 20 botol bir. Nah, itu kan sesuatu yang memang secara ini mereka dieksploitasi. Dan ketika mereka melakukan pekerjaan itu, mereka harus diminta untuk selain menarik, harus menggoda laki-laki untuk betah minum. Nah, ini kan unsur-unsur eksploitasi yang dilakukan, yang mau tidak mau mereka harus mengikuti pola itu. Dan di situ juga ada terjadi penjeratan hutang. Penjeratan hutang artinya bahwa karena mereka tidak kemana-mana, mereka datang dengan situasi tidak punya 1 rupiah pun, mereka bekerja tidak digaji, tetapi berdasarkan fee minuman yang mereka minum. Dan mereka rata-rata mengkonsumsi selain minuman juga rokok yang berlebihan. Mungkin itu beberapa hal itu yang bisa kita tarik bahwa kasus eksploitasi dan harus menggunakan undang-undang TPPO. Oke, itu yang hasil investigasi kamu. Ya. Bayangan kamu seperti apa sehingga Polda NTT itu tidak bisa melihat unsur-unsur itu? Sehingga pada saat awal itu kan dia tidak bisa sampai ke P21, setelah dipaksa-paksa oleh jaksa baru ini unsur ini dimasukkan ke dalam itu proses perkara ini gitu. Ya, silakan. Saya tambah. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan Pak Roberto, saya tambah apa yang dikatakan Henny. Jadi dari hasil investigasi kami itu sampai bertemu kemudian korban terakhir itu, memang kita melihat bahwa informasi yang benar itu baru kita dapatkan jauh setelah itu. Mereka selama di pendampingan itu mereka tipu sejumlah hal karena mereka ada di bawah tekanan pelaku. Jadi misalnya soal tentang penjeratan hutang itu mereka itu bisa sebut kepada kita itu angka-angka tertentu, tapi yang realitas mereka dapat itu tidak seperti itu. Jadi ini eksploitasi, dan kalau mereka punya gaji yang besar itu kita menjadi heran bahwa mereka masih menghutang. Itu hal-hal yang menunjukkan bahwa eksploitasinya pada tingkat itu eksploitasi itu jelas. Lagi dalam undang-undang TPPO untuk anak itu proses cara tujuan eksploitasi itu yang penting, betulnya. Jadi ada prosesnya, caranya mau ditipu atau tidak, tapi tujuan eksploitasi itu penting. Dan pertanyaan Pak Terlubel itu penting. Kenapa Polda tidak bisa lihat bahwa ini berhubungan dengan saya kira mereka tahu itu, tapi kelihatan mereka itu bermain-main dengan sejumlah kasus, hemat saya. Dan dari pengalaman penanganan kasus trafficking di NTT itu cenderung dibelokkan kepada konflik ketenaga kerjaan. Itu pengalaman dari yang kita alami di sini. Tapi dugaan saya kenapa Polda
tidak merespon sebelumnya dengan undang-undang ini karena mereka sedang bermain-main untuk mengalihkan kasus itu lebih ringan. Tapi ketika mendapat tekanan, terutama pada saat demo, teman-teman demo, lalu kemudian baru ditetapkan bahwa kasus ini harus dibawa ke dalam konteks undang-undang tindak pidana perdagangan orang, dan setelah itu untuk satu kasus ini. Jadi hemat saya undang-undang ini baru diterapkan itu karena tekanan kita, tekanan publik. Ya. Baik. Mungkin Romo John ada pengalaman dari personal selama ini mendampingi orang-orang di PAHAP atau bagaimana, silakan. Baik, Pater, saya tidak mendampingi orang PAHAP, tapi saya pernah juga mengalami pengalaman yang hampir sama ditangani oleh Truk F dan teman-teman saat ini. Itu saya ingat ketika awal tahun 2000-an. Itu ada 3 orang dari Jawa dan Jakarta yang dibawa ke Bintang. Mereka itu ditipu. Mereka waktu itu menjanjikan seperti itu, kerja di restoran dengan gaji yang besar. Mereka bukan tidak punya pekerjaan di Jakarta. Mereka itu, saya tanya mereka juga bekerja. Sehari-hari itu mereka jual ini yang di mall-mall HP apa semua itu, elektronik itu. Tapi karena diiming-iming dengan gaji yang tinggi, kemudian pekerjaan yang bagus, dan kemudian mereka juga ingin juga tahu tentang daerah lain, maka berangkatlah mereka dari Jakarta dengan orang yang merekrut mereka. Di Kupang mereka diterima. Saya tanya tentang ciri-ciri orang yang jemput mereka cerita semua tentang ini, rambutnya pendek apa semua, badan kekar semua, terima mereka dan sebagainya. Dan itu kemudian sampai dibawa ke Momere ini dan mereka dibawa ke Bintang. Dan mereka diperlakukan seperti tadi dengan berbagai macam hal. Kerja malam, ikut minum, menggunakan pakaian-pakaian yang yang tidak terlalu etik, tidak terlalu bagus. Jangan betul sulit ngomong, bukan seksi. Oke. Lalu kemudian mereka merasa ini bukan tempat mereka untuk bekerja. Tempat mereka bekerja. Mereka berjuang supaya bagaimana caranya mereka bisa melarikan diri dari tempat itu. Ya. Sehingga mereka 3 malam di tempat itu, mereka ikut awal-awal mereka ikut semua. Tapi pada satu siang mereka keluar dari tempat itu, dari pub itu. Ketika ada bemo keluar di depan mereka mereka naik bemo itu dengan menggunakan pakaian yang mini itu. Mereka sampai di pasar tingkat situ, mereka belanja, mereka pakaian semua dengan uang yang ada mereka punya, yang mereka bawa. Bekal mereka banyak datang. Lalu kemudian mereka minta bantuan untuk di mana mereka harus berlindung. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang bawa mereka ke susteran FDC di bawah. Nah, 3 orang itu perlindungan di situ. Lalu kemudian mereka telepon saya, suster telepon saya, Romo tolong kesini karena ada anak-anak yang itu. Dan saya waktu itu mulai dampingi mereka. Mereka hampir 2 minggu di situ bersama dengan suster. Lalu kemudian mereka hanya minta, Romo tolong bantu kami supaya kami bisa pulang ke Jakarta. Saya minta juga dari TUKF itu ada suster siapa yang itu, yang muda, bukan orang tua tapi suster yang masih muda yang udah bantu itu dampingi sama-sama dengan mereka. Saya minta juga Pak Grafe waktu itu Pak Grafe Seda yang bantu untuk juga supaya bagaimana supaya anak-anak bisa keluar dari sini. Dan mereka minta semua Romo jangan lapor kami ke keamanan. Saya bilang kenapa? Karena nanti kami akan dikembalikan ke sana. Karena kami tahu selama kami di sana itu pihak keamanan juga ada. Nah, mereka tahu. Oke. Yang keamanan itu yang dekat-dekat terus itu. Ya, lalu kemudian waktu itu mereka minta Romo tolong, Romo punya rekening, bantu kami supaya kami kontak orang tua, kirim uang melalui Romo dan untuk kami supaya bisa dapat beli tiket. Nah, oke, akhirnya saya beri, lalu kemudian ambil uang mereka punya, saya minta Grafi untuk bereskan itu, lalu kemudian mereka bisa berhasil diterbangkan pulang. Memang kasus itu tidak diproses karena pada waktu itu masih belum punya tim yang membantu untuk itu. Hanya kita mau proseskan ke polisi mereka lari. Itu pengalaman. Itu berhubungan dari orang luar ke sini. Tapi sungguhnya kasus trafficking di daerah ini sudah lama. Dan bukannya dari luar ke daerah kita. Tapi kasus dari daerah kita keluar. Saya juga punya pengalaman itu waktu di pusat pastoral. Saya sudah belasan tahun di pusat pastoral. Itu saya ingat juga ada kita punya anak-anak yang direkrut tanpa pengetahuan orang tua.
lalu kemudian direkrut oleh satu lembaga PJTKI yang formal ya, dapat izin resmi. Nah, tapi tanpa pengetahuan orang tua, lalu kemudian orang tua itu mengadu, lalu kemudian mereka rekayasa semua, termasuk umur semua dan sebagainya. Saya ada cap Rocky, lalu kemudian saya tangani itu, lalu kemudian saya panggil itu yang ketua kepala itu PJTKI, saya panggil tangani itu, tanya dia dan sebagainya. Saya yang ada dalam surat permandi yang menjadi dasar itu semua rekayasa semua saya baca semua. Termasuk Romo yang sudah meninggal juga. Itu Romo yang Benu yang tugas di Mayabangka. Itu mereka masih menulis itu rumah Romo itu dan beberapa nama lain. Waktu Romo sudah meninggal. Sudah meninggal. Saya bilang ini semua penipuan. Saya panggil Pak Soproki sebagai panda pada saat itu. Saya panggil juga Pak Soproki lagi baik, ada anak lagi baik dan sebagainya. Saya minta supaya kamu tolong itu. Mereka bilang kami tidak pernah buat itu. Lalu saya bilang ini pasti kamu punya cap. Saya panggil itu. Dia bawa cap. Saya bilang saya tidak akan proses kamu ke penjara. Tapi saya tahu ini kasus hukum. Nah, saya minta kamu tolong bawa ke cap-cap ini terbaiki. Mereka bawa semua. Karena mereka tahu saya tidak akan proses mereka. Ternyata Pak Grafi yang proses mereka. Pak Grafi yang proses mereka, kamu bersama waktu itu. Dan mereka itu penjara. Dan polisi datang ketemu saya serahkan semua termasuk ini cap-capnya semua kepada mereka. Itu pengalaman yang bawa, bukan yang dari luar, dan dalamnya juga keluar. Oke, baik. Ya. Pas contohnya banyak, tapi kita akan harus beralih. Contoh lain. Tanggal 21 Maret itu Truk F dan jaringannya ke Jakarta. Ini saya mau tanya kepada Suster, ya, mengapa mesti ke Jakarta? Kita percayakan aparat di sini. Baik, Pak Ter, terima kasih. Ya, untuk konteks kasus ini, Pak Ter, ya. Karena selama ini dalam banyak penanganan kasus kita itu bermitra dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, itu kita bermitra. Tetapi khusus kasus ini, saya bisa katakan bahwa rasa percaya itu mulai pudar, ya, karena kami bersurat minta untuk audiensi. Tetapi seperti yang diseringkan oleh Om Siplan tadi, ketika kami datang, Pak Kapolresnya tidak berkenan untuk menemui kami, lalu meminta kami untuk bertemu dengan Kasat Reskrim. Itu di Polres Sika. Lalu kemudian setiap temuan-temuan kita selalu diskusi dan kemudian membuat surat desakan. Sampai dengan ke Presiden juga kita kirim surat untuk kasus ini. Tetapi toh kami lihat dalam perkembangan, dalam perjalanan tidak juga memberikan titik yang terang sesuai dengan harapan kita bersama. Karena konteksnya ini kita lihat jelas, ini benar kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada anak, tetapi polisi sepertinya bermain-main dan tidak mau juga menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini. Karena apa? Kami katakan karena waktu BAP itu kita tuntut untuk Polda NTT turun melakukan BAP di Sika. Itu terjadi pada tanggal 2 Juli di kantor Truk F, dan kami staf Truk F semua ikut dalam proses pengambilan BAP oleh Polwan. Dalam pengambilan keterangan itu, undang-undang yang mereka pakai memang mereka sudah terapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga unsur-unsur yang digali itu unsur-unsur yang memenuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari situ kita sudah mulai punya gambaran berarti ini kasus ini pasti larinya ke Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian dari diskusi demi diskusi, perkembangan proses yang kita lihat semakin lamban, kita kemudian mengambil keputusan untuk melakukan aksi damai. Itu tanggal 2 dan 3 November 2021. Setelah kita melakukan demo damai, tuntutan kita terhadap 3 pelaku ini harus diperlakukan sama, tidak boleh ada yang diskriminasi karena sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Tapi demo damai itu di Polres dan di Kejaksaan, tanggal 3-nya kita mendapatkan menyatakan bahwa tersangka inisial R itu sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan
undang-undang tindak pidana perdagangan orang, tetapi pasalnya tidak jelas, di situ tidak ditulis. Itu juga kemudian menjadi pertanyaan. Lalu tuntutan kita untuk 2 ini, dan kita melihat bahwa surat bupati yang sudah dikeluarkan juga tidak diindahkan. Lalu sepertinya kami menduga bahwa ada yang membackingi ini, sehingga kita kemudian berani untuk ambil sikap lebih tegas untuk sampai ke sana. Kita punya harapan pihak Bareskrim Polri, Mabes Polri, dan Komisi 3 yang memang Komisi 3 DPR RI yang memang punya konsen khusus di bagian pelanggaran penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kita minta mereka untuk turut ambil alih kasus ini, supaya kasus ini sungguh dituntaskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu Pak Ter. Ya, suster itu tergantung, apalagi isi flan, sebenarnya tidak yakin lagi dengan polisi. Baik, Pak. Pertanyaan Pak Ter, apakah karena tanggal 21 ya ke Jakarta, apakah tidak percaya dengan pihak Polres Sika? Itu Polda NTT juga kan? Ya, Polres Sika dan Polda NTT. Kepercayaan itu bukan retorika, tapi kepercayaan itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan. Kita harus buktikan kepercayaan itu. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kinerja kita itu. Di dalam kinerja itu ada, kalau bicara pihak Polres Sika, bagaimana mereka respons? Seperti yang sudah disampaikan oleh suster tadi, bahwa kita dengan cara manusiawi sekali kita menemukan mereka. Tapi Kapolres yang lama itu yang sekarang sudah di Polda itu sama sekali tidak mau gubris. Ini apa ini? Kamu berhadapan, kamu berurusan dengan mantan Kasat Reskrim itu. Kita dilayani di mantan Polres Sika. Seolah kami ini satu kelompok yang tidak layak untuk ketemu dia. Ini kan sudah ngamuk. Ya. Waktu itu masih dengan Mama Suster Estokia almarhum. Kita digerasi di belakang, bukan diterima di ruangan. Bagaimana kita percaya dengan kinerja? Bukan digerasi lah, itu tempat pertemuan tadi. Enggak, gerasi. Itu gerasi. Kenapa tempat parkir motor ini? Oke, baik. Ini Ibu Heni, kamu kan sering menangani kasus ini. Apakah sikap seperti ini sering dialami dalam urusan dengan TPPO? Kalau saya boleh berpendapat bahwa pola-pola penanganan untuk kasus TPPO, di mana itu sebenarnya ada 2 pater yang ingin saya sharekan. Yang pertama, ketika TPPO itu orang biasa-biasa saja, karena kita ada penanganan kasus juga, di mana yang perekrutnya itu keluarga kita, orang kita di sini, itu penanganannya biasanya jauh lebih cepat. Ya, seperti ada kasus yang pernah kasus tadi diteritakan Romo Jong tadi. Ya, itu salah satu kasus. Dan juga ada kasus yang kasus dari Done, itu juga cepat penanganannya. Tetapi ketika kasus itu berhadapan dengan para kapitalis, ya, seperti kasus Roti Kaigi itu sekitar 3 tahun itu, dan sampai sekarang itu istrinya, di mana yang di dalam keputusan pengadilan itu harus menjalankan hukuman penjara, itu tidak dijalankan sampai detik ini. Dan itu PR sebenarnya bagi Kejaksaan Negeri, ya. Dan yang berikut ini kasus ini, dan yang saya lihat sepertinya pihak kepolisian, penyidik itu enggan untuk bekerja lebih giat, bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan punya hati kemanusiaan untuk melihat kasus ini dalam konteks yang lebih besar. Karena selalu mereka menyampaikan bahwa ya itu kan korban mau. Ya dia pergi itu kan karena korban mau. Dia kan sudah tahu bahwa bekerja seperti itu
bekerja di pub, pasti resikonya seperti itu. Oke. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Waktu di Jakarta itu kamu bertemu dengan siapa-siapa saja atau lembaga-lembaga mana saja dan bagaimana tanggapan mereka? Kurang lebih secara singkat bagaimana, Ikhlas? Mana-mana saja yang siapa saja yang kamu ketemu di Jakarta? Hari pertama itu kami bicara dan merespon sebetulnya kontak kami dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami diterima baik sekali oleh Ibu Litvi, wakil dari wakil LPSK, dan setelah mendapatkan pengaduan kami, Ibu Litvi langsung juga merespon satu hal yang penting, yakni meminta kami untuk juga perwakilan, ya, waktu itu perwakilan untuk bisa bertemu dengan Ibu Menteri Kemen PPWA. Dan waktu itu kami undang, kami minta Suster Ika dan juga Heni yang pergi bertemu dengan Ibu Menteri. Dan menarik dalam pertemuan itu, Kamu yang lain tidak layak. kami kelihatan tidak layak untuk bertemu sehingga kami menanti saja. Tapi yang menarik di situ adalah bahwa kasus sebesar ini yang menimpa anak, lalu dalam hubungan dengan NTT yang sudah dalam hubungan dan trafficking yang sudah darurat, Ibu Menteri itu tidak tahu itu. Padahal dari awal itu mereka terlibat dalam urusan tentangnya. Dia suruh, menurut kita dengar, dia asisten itu turun untuk bertemu dengan korban di sini. Dan Ibu Menteri terkejut ketika mereka dua ini melaporkan itu. Itu satu hal yang mengejutkan kita karena kita duga di Kemen ini sedang bermain, ada orang kuat di situ yang bermain untuk membelokkan kasus ini sebetulnya, menutupi kasus ini, karena modus yang sama terjadi juga dengan kasus di Labuan Bajo. Ada korban Labuan Bajo yang ditahan di Labuan Bajo, lalu kemudian mau dibawa ke Kupang dan hilang kasusnya. Di sini baik kita pemasangan sipil kuat meminta supaya mereka turun, kita kawal dari sini sehingga kasusnya menjadi booming. Jadi itu ke Kemen PPA. Lalu setelah itu hari berikutnya kami ke Kombes di Bareskrim. Di Bareskrim itu Apa? kami, masalahnya pasti bilang kan udah sebut Kombes, jadi saya ingat Kombes itu. Di Bareskrim itu kami diterima juga dengan sangat baik. Mereka merespon kehadiran kami dengan sangat luar biasa. Mereka mengapresiasi bahwa kita masyarakat sipil yang orang tidak ada uang itu mampu ke Jakarta ini. Dan saat itu menarik bahwa kita bawa korban memberi testimonium. Waktu itu dia mengungkapkan hal-hal yang juga mengejutkan kami sendiri, bahwa apa yang kami dampingi sebelumnya itu kami dapat informasi-informasi yang sebetulnya tidak cukup akurat. Dan setelah berproses di kampung, mereka lihat rupanya bahwa kita ini komit ungkapkan secara benar apa yang Maksudnya si korban itu yang kamu bawa itu yang ungkap secara lebih jelas. Ya, si korban itu langsung diwawancarai di situ, karena tuntutan kita di situ adalah agar sindikat itu dibongkar, dan langsung di situ kita juga minta supaya mereka bekerja dengan fasilitas yang diberikan kepada negara untuk melacak 4 orang itu. Dan anak ini memberikan kepada mereka misalnya nomor 4 korban dan juga Facebook yang mereka bilang untuk dicarikan bagaimana mereka melacak itu. Jadi pertemuan di situ hebat saya luar biasa karena mereka tidak membuat respons standar seperti yang kita dapatkan di Polres di sini bahwa akan kami tindak lanjuti, tapi kami senang bahwa akan kami pertimbangkan. Tapi di situ langsung cukup detail, mereka langsung wawancarai korban dan menjanjikan akan membongkar itu. Jadi itu satu hal yang menggembirakan. Lalu kemudian hari terakhir kami tidak pernah membayangkan bisa bertemu dengan DPR. Tapi syukur jaringan kita bekerja cukup baik sehingga kita bisa bertemu dengan DPR RI, menyampaikan Komisi 3 DPR RI, dan kita menyampaikan kasus ini. Waktu itu sebagai catatan itu kita masuk dengan salah satu kelompok lain, yaitu kelompok yang memperjuangkan investasi bodong itu. Sehingga ketika ada juga kasus bahwa
mereka shoot kami, mereka sangka kami dan para suster itu adalah korban investasi bodong. Padahal tidak. Bukan kamu sebetulnya. Respon di situ cukup baik karena ada Pak Jeki Uli yang DPR dari NTT. Dia merespon kehadiran kita dengan sangat baik dan berjanji untuk mengkawal juga sejumlah anggota DPR lain. Saya sangka secara singkat seperti itu. Kamu bertemu dengan Komnas Perempuan bukan? Kan, Suster? Oh ya, yang terakhir Komnas Perempuan, Suster yang terakhir. Iya Pak Ter. Kami bertemu dengan Komnas Perempuan itu di hari ketiga dan itu instansi yang terakhir kami datangi. Dan kenapa kami ke Komnas Perempuan itu terakhir? Karena memang selama ini kita bermitra dengan Komnas Perempuan dan ada banyak hal yang kita sudah bekerja sama selama ini, dan untuk kasus ini kita menyampaikan, kita datang kepada mereka dan kita menyampaikan apa saja yang sudah kita lakukan, hasil pertemuan kita dengan lembaga-lembaga yang sudah kita temui, dan kita minta mereka untuk mereka yang ada di pusat untuk membantu kita mengkawal kasus ini dengan tuntutan-tuntutan kita. Dan pada saat itu respon dari Ibu Andi, Ketua Komnas Perempuan, sangat positif, dan kemudian mereka membantu untuk memfasilitasi tim kita kemudian untuk melakukan konferensi pers dengan media di tingkat pusat dan lokal. Dan itu terjadi setelah kami tiba di sini, terjadi pada tanggal 30 Maret kemarin kita melakukan konferensi pers. Dan kabar baik yang berikut yang harus juga saya sampaikan di tempat ini adalah mereka Komnas Perempuan serius untuk membantu kita, karena setelah konferensi pers mereka mengatakan bahwa akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak Mabes Polri, Komisi 3 DPR RI, LPSK, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu Pak Ter. Tapi mereka sampaikan serius itu sudah dari dulu tuh, bukan baru kan? Ya, sebetulnya kasus ini kita sudah melibatkan juga teman-teman di tingkat nasional sejak awal. Dan beberapa kali Zoom tentang kasus ini juga mereka terlibat. Tetapi mereka terlibat masih dari jarak jauh. Dan ketika kita datang, kita serius, kita menyampaikan permohonan kita kepada mereka. Dan ya mungkin Pak Ter mengatakan bahwa mereka sudah janji serius, tapi saya lihat ini langkah yang cukup maju Pak Ter, karena mereka serius. Ya. Heni, itu kamu ketemu dengan Ibu Menteri itu, dia belum tahu apa-apa itu bagaimana? Kamu ngomong apa dong dia? Begini, awalnya kan kita tidak punya rencana untuk bertemu dengan beliau, tapi ini memang sesuatu. Ketika kita bertemu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan kita mendengar update informasi terkait dengan proses ini, dan kita begitu kaget juga karena dari empat anak yang sempat melakukan Zoom meeting ketika proses persidangan yang terkait dengan agenda mendengar keterangan saksi, itu keterangan mereka berempat ini sama. Keterangan mereka bertiga ini sama, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan mereka, dan mereka bertiga juga menolak terkait dengan restitusi yang sebenarnya merupakan hak mereka. Dari pertanyaan itu kita mencoba untuk melihat apakah benar situasi yang saat itu benar-benar kondusif dan anak-anak itu melakukan putusan itu dengan kesadaran penuh. Karena kecurigaan itu akhirnya kita melakukan kontak dengan salah seorang dari 3 orang ini, kita melakukan kontak dengan salah seorang penyintas TPPO, dan dia bersedia untuk datang bertemu dengan kami. Ketika bertemu dengan kami, disitulah dia mulai menceritakan kenapa sampai keterangan mereka bertiga pada sidang daring itu sama. Bayangkan, kita bisa melihat bahwa walaupun si R itu, ini mereka ini dari Bintang ya, Pak Bintang. Walaupun si R itu pada saat ini di jeruji besi ya, di penjara, tetapi akses mereka untuk menekan para penyintas ini tetap ada. Oke. Nah,
sehingga mereka akhirnya memberikan keterangan memberikan keterangan yang meringankan si R dan tidak menuntut restitusi. Kita juga melihat bahwa ada sebenarnya irisan terkait dengan tanggung jawab negara, yaitu Asdep Perlindungan Anak yang pada saat itu dia datang dan merespon kasus ini, yaitu Pak Robert Sitinja. Kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dia terkait dengan bahwa ketika para korban itu dititipkan ke Truk F dan kita menandatangani MOU dengan Polda NTT bahwa kita akan melakukan perlindungan dan pendampingan korban, setiap apapun yang akan terjadi pada korban harus sepengetahuan kami. Ketika salah satu momen di mana beliau datang dan beliau minta untuk 17 anak itu bertemu dengan kami, dengan beliau, tidak melibatkan kami. Sehingga kami mulai menggali informasi. Kami melihat bahwa ada sejumlah hal yang ganjil yang dibuat oleh kebijakan negara. Salah satunya ketika mereka direhabilitasi di Balai Handayani. Seberapa besar, seberapa dampak pendampingan psikologi dan pendampingan pemulihan mereka serta pemberdayaan mereka sehingga mereka tidak menjadi korban lagi. Nah, itu yang dan kita menyampaikan kepada Ibu Menteri bahwa di tubuh kementerian pun kami menduga ada oknum-oknum yang bermain. Oke. Tadi kamu ngomong tentang penerimaan yang baik segala macam, tapi secara singkat, apa yang dikatakan oleh Mabes Polri, Bareskrim, dan DPR untuk tindak lanjut dari kasus ini supaya itu tuh bisa jalan, bisa ada solusi gitu lah. Singkat saja gitu. Ya. Saat audiens dengan pihak Bareskrim Polri itu waktu itu pihak dari Bareskrim menyampaikan kepada kami bahwa mereka akan turun ke Maumere untuk melakukan, karena waktu itu saya sampaikan bahwa hasil investigasi saya itu dugaan tim saya ada keterlibatan Saudara Kasat Narkoba dan Saudara Kasat Intel terhadap PAM. Di pihak Polres Siga. Oke. Sehingga mereka mengatakan mereka akan turun ke Maumere untuk nyidik. Dalam komunikasi saya itu dalam awal bulan ini. Kalau dari Polda, orang Polda sudah ada. Tetapi yang anehnya PAP Sesari itu dari dulu selalu dibuka. Kami pulang tanggal 25, Pak Ter. Tanggal 26 malam itu konferensi pers Kasat Narkoba dengan ada bicara di Tribun News itu Bos Kubang. Ada di YouTube itu. Mengatakan bahwa mereka akan operasi dalam rangka PKPM COVID ini. Tanggal 26 itu ya, 26 malam. Tapi tanggal 29 sudah buka lagi Sesari itu. Sampai tanggal 2 malam minggu kemarin. Tim saya turun, saya minta mereka video, mereka foto, tapi mereka tidak berani kena situasi. Kayaknya mereka awasi, mereka pantau kalau ada ini, mereka ada mulai curiga-curiga kalau ada. Karena selama ini selalu dapat bocoran. Karena tim saya bekerja berjalan gitu loh. Tadi malam tidak. Tapi semoga dalam 1-2 hari ini yang tentang kepolisian di Maumere yang tidak beres itu cukup karena semua tahu tidak beres. Yang saya perlu tahu itu janji dari dan Jakarta itu seperti apa? Mereka akan turun ke Maumere, Mabes, dan juga dari pihak Komisi 3 waktu kita udah pihak Komisi 3 akan mereka katakan ada rapat koordinasi seharusnya tanggal 28 minggu kemarin. Tapi ada tunda karena Kapolri masih sibuk. Saya koordinasi, waktunya mereka belum tentukan untuk rapat koordinasi soal kasus 17 anak ini. Dalam minggu ini mudah-mudahan terjadi rapat koordinasi pihak Komisi 3 dengan Mabes Polri. Oke, berdasarkan
pengalaman tanggapan kamu itu para pihak di Jakarta yang kamu temui, kelihatannya positif ya, Jakarta itu. Kamu bayangkan kasus ini ke depan seperti apa? Artinya bagaimana nanti perkembangan menurut kamu yang kalian bayangkan akan terjadi, prosesnya? Ya. Saya secara pribadi itu membayangkan kalau respons dari Mabes Polri dan pihak Komisi 3 DPRI ini berjalan, modus ya mafia TPPO ini ke depan pasti tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau respons dari Mabes Polri dan pihak Komisi 3 ini katakanlah hanya retorika, nah itu berarti tambah parah. TPPO di Kabupaten Siga itu tambah parah. Oke. Ya kan belum ada jaminan kan gitu. Ya. Mereka datang juga belum datang, bilang mau datang. Ya. Belum. Kita belum tahu juga. Ya. Dan belum ada jaminan bahwa kasus ini akan diproses sampai tuntas kan gitu kan. Tapi sekurang-kurangnya suster, lihat ini apa yang harus dibuat oleh Truk F untuk mengawal ini lebih lanjut supaya apa yang dijanjikan di Jakarta itu nantinya terjadi. Dan kurang lebih apa yang bisa dibuat oleh gereja supaya sedikit mendesak supaya ikut juga mengawal gitu. Coba suster. Baik, Pater. Harapan tadi, Pater, ya. Maaf, saya mau tambahkan harapan bahwa dari kasus ini setelah kami mendatangi pihak-pihak yang memang menjadi ujung tombak dari kasus ini, itu harapan besar kami bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum, ya. Karena dua pelaku yang lain itu sampai saat ini belum diproses hukum dikarenakan 4 anak yang melarikan diri itu sampai saat ini belum ditemukan. Data-data awal kita sudah serahkan semua ke Mabes Polri. Mereka punya nomor, akun Facebook. Itu harapan kami, harapan besar sekali. Dan kami percaya bahwa Mabes Polri yang selama ini kita lihat bahwa dalam penanganan kasus mereka tidak main-main. Itu sehingga kami percaya ya. Itu Pater yang pertama. Lalu apa yang dilakukan oleh Truk F ke depan? Bahwa kita berharap kasus 17 anak ini menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus yang lain, khususnya trafficking. Tetapi penyadaran masyarakat itu perlu terus dilakukan. Kita seperti Pater selalu katakan bahwa kita jangan jadi pemadam kebakaran, ya. Jangan ada kasus dulu baru kita bergerak. Tetapi penyadaran masyarakat itu terus dilakukan. Dan ini yang kami sampai saat ini untuk Truk F sendiri itu terus melakukan, Pater. Dari tingkat sekolah kita pergi melakukan sosialisasi di desa-desa, kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok orang muda, itu kita berdayakan dengan memberi penguatan kapasitas kepada mereka untuk punya pemahaman khusus tentang apa modus trafficking dan bagaimana proses jika kita sendiri atau keluarga kita atau orang lain yang kita kenal yang kemudian menjadi korban. Selain proses sosialisasi, itu bagian dari kerja fokus. Sebetulnya Truk F punya 3 fokus utama, itu pencegahan, itu melakukan sosialisasi. Yang kedua itu adalah penanganan kasus. Bila terjadi kasus maka kita melakukan penanganan seperti kasus 17 anak ini. Lalu yang ketiga itu advokasi, Pater. Advokasi itu kita terus lakukan. Meskipun mungkin Pater masih ragu-ragu karena ini belum jelas, ini belum pasti. Kalaupun mungkin satu saat bahwa kasus ini tidak diselesaikan, kita terus melakukan advokasi. Kita punya jaringan juga di tingkat internasional. Itu pivot internasional ada. Dan kami juga, Pater, baru-baru itu kita menyampaikan data-data kekerasan yang terjadi di tingkat lokal. Kemudian kita sudah mengirimkan ke Pivot Indonesia dan Pivot Indonesia sudah meneruskan ke PBB untuk kepentingan. Dan itu saya kira satu langkah yang harus kita lakukan terus-menerus. Terima kasih, Pater. Saya
ini kamu selalu singgung 3 orang. 1 sudah diproses, 2-nya belum. Padahal kita ini kan ngomong tentang jejaring. Mereka ini kan dibawa oleh banyak orang. Masa kamu hanya urus dengan lagi 2 orang gitu lah. Ikhlas. Baik, tujuan advokasi kita seluruhnya ini dalam kasus 17 anak ini agar jaringan itu dibongkar, sindikat itu dibongkar. Saya itu mengharapkan agar kasus seperti yang terjadi di Amerika, misalnya Wawa Runtuh yang orang Bali itu bekerja sama dengan itu Barack Obama, itu di internet kita bisa baca bagaimana itu pihak kepolisian di sana membongkar mafia itu sampai 240 orang tindak dalam satu kasus. Dan dalam konteks itu, misalnya dalam kasus penanganan 17 anak ini, kita kan mengendus bahwa jaringan itu melibatkan perekrut, orang-orang yang bekerja di grassroots, lalu kemudian mereka itu juga difasilitasi buat kita juga oleh orang-orang yang berada di dalam instansi-instansi kita sebut oknum. Dan mereka itu harus ditindak. Karena kalau tanpa ini tidak ditindak, sebagai kelompok yang berada di daerah ini atau di mana saja di Indonesia ini, kita akan tetap menangani korban terus menerus. Padahal akar persoalan itu pada jejaring itu. Jadi kalau jaring ini diputuskan, maka kemudian kita tidak akan dapat korban lagi dalam tindak pidana perdagangan orang. Tapi memang seperti yang kita duga, ini kasusnya perjalanan panjang, maka kita butuh dukungan masif dari banyak orang untuk membantu kita, juga membantu kepolisian, terutama yang menangani kasus TPPO ini, agar orang-orang yang memang terlibat dalam kasus ini benar-benar ditindak untuk membuat efek jerah pada pihak lain bahwa ini urusan kemanusiaan, ini bukan urusan main-main. Urusan kemanusiaan ini urusan di mana semua orang harus terlibat membongkar orang-orang jahat ini supaya kita, orang-orang kampung kita, orang-orang di mana saja itu bisa merasa nyaman. Kalau mereka tahu miskin, mereka hidup miskin seperti itu, tapi tidak diperbudak. Oke, baik. Romo Jodiam, tadi sudah sampaikan pengalaman sendiri berhadapan dengan orang yang menjadi korban perdagangan orang. Dan itu tadi kan baru 1, pasti ada banyak pengalaman yang lain. Dan juga sekarang kita berhadapan dengan kasus 17 anak ini. Dan yang lebih lagi menurut hemat saya adalah orang-orang kita yang pergi merantau keluar daerah ini, bahkan ke luar negeri juga mereka pergi. Dan mereka ini adalah pada umumnya orang-orang sederhana. Dan mereka ini rentan sekali menjadi korban dari perdagangan orang. Bagaimana tanggapan gereja menurut Romo? Menurut Romo, tanggapan keuskupan kita tentang 17 anak ini, 1. Tapi lebih daripada itu menurut saya, secara umum menyangkut kasus perdagangan orang. Kasus ini kan menunjukkan diri sebagai satu bentuk perbudakan modern. Visi keuskupan kita itu kan pembebasan. Maka kurang lebih apa persis tanggapan gereja keuskupan dan kegiatan konkret seperti apa yang dijalankan untuk menangani kasus-kasus ini dan mencegah kasus ini bisa terjadi. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pater Huber. Sebagai orang yang membantu Poso di pusat pastoral, peristiwa yang terjadi dengan 17 anak itu dan juga di Truk F dan juga jaringan HAM itu sebagai gereja itu kami perlu memberikan satu respek dan penghormatan yang sangat tinggi. Dan kasus seperti ini bukan kasus kamu saja, kita saja pribadi, bukan, ini kasus semua orang dan ini merupakan perjuangan kita bersama seharusnya. Ini saya ingat itu yang ditekankan oleh Paus Fransiskus tentang masalah ini juga dia katakan ini harus merupakan perjuangan kita bersama, karena ini sudah menjadi suatu kejahatan yang sangat berat, kejahatan kemanusiaan yang berat sebenarnya. Dan untuk kita ini bukan masalah yang saya katakan, ini masalah sudah lama, dan ini yang kita tangani kadang-kadang
hanya berhubungan dengan mereka yang menjadi korban. Nah, karena mereka punya keterbatasan, sebagaimana yang tadi disampaikan, yang menjadi penyebab sampai mereka akhirnya jadi korban itu karena masalah ekonomi, kemiskinan mereka, masalah pendidikan mereka berasal dari keluarga yang broken home dan lain sebagainya. Pasti ada alasan. Tapi kita tidak pernah menyentuh para kapitalis dengan jejaringan. Menurut saya itu penting sekali supaya kita juga bekerja dengan mereka. Itu hal-hal seperti itu. Memang ini kalau seandainya para kapitalis itu ada kolusi dengan berbagai macam pihak, tadi kita sentuh-sentuh dengan para penguasa kah, atau para pihak-pihak keamanan, itu kadang-kadang menjadi satu tembok yang sangat berat untuk kita. Itu. Tapi kita mau tidak mau untuk kepentingan kemanusiaan, membebaskan orang dari belenggu-belenggu seperti ini, maka ini harus menjadi satu pekerjaan yang besar dan pekerjaan bersama-sama. Itu mesti harus dibuat. Ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi kita bisa bekerja bersama-sama. Saya ingat untuk sebuah perubahan besar itu selalu harus bersama-sama. Saya ingat waktu di Filipina itu di Perpower itu suatu gerakan yang betul-betul gereja berada di depan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di sana. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, Pak Uskup hanya kontak saja semua dari segi organisasi, paroki, sekolah-sekolah, itu perguruan-perguruan tinggi Katolik khususnya, itu bergerak bersama-sama untuk mengadvokasi ini masalah itu supaya ada perubahan terjadi. Idealnya sebenarnya kita di sini bagus juga begitu, apalagi kita Uskupan sendiri, kabupaten sendiri, ini mesti kita berjuang bersama-sama untuk hal-hal seperti ini. Secara organisasi pastoral kita punya sebenarnya di Uskupan ada komisi, bukan hanya migran dan perantau, ada komisi keluarga, ada komisi pendidikan, komisi kepemudaan, komisi KKI dan sebagainya untuk anak-anak dan sebagainya, untuk kita pendampingan penyadaran dan sebagainya. Juga sampai di proknya, di sesi di prok dan sebagainya. Hanya saya melihat kita belum bersatu bersama-sama untuk menanggapi persoalan-persoalan masalah-masalah aktual yang perlu kita respons bersama-sama. Yang ada paling-paling lebih banyak pada hubungan dengan soal penyadaran. Itu baik di tingkat keuskupan maupun tingkat paroki, itu program-program penyadaran selalu dijalankan oleh kasih pendampingan seperti itu dan sebagainya. Tapi ketika menghadapi isu-isu yang berat seperti ini, itu tidak bisa hanya sendiri-sendiri, hanya penyadaran saja. Harus juga ada advokasi dan juga tunjukkan juga dengan ini kegiatan-kegiatan yang konkret diperjuangkan. Itu ya memang salah satu hal yang lain tadi kita katakan misalnya masalah kemiskinan itu menjadi salah satu sebab. Itu kita punya orang, tadi kita omong kebanyakan 17 orang dari luar ya, atau tadi yang saya katakan. Tapi sebenarnya kita mesti omong banyak tentang kita yang bawa keluar dengan modus seringkali PKI. Oke. Ya, itu yang mesti kita harus bicara banyak soal sehingga mungkin pemberdayaan nanti seri berikutnya begitu. Seri berikutnya tentang orang kita yang keluar itu ya. Mungkin itu juga penting. Tapi artinya ini karena ini kasus konkret ya. Oke. Romo tadi singgung beberapa hal. Ada kegiatan penyadaran, advokasi, tapi Romo tekankan jejaring. Romo tekankan kerjasama berbagai pihak. Apa yang bisa dibuat oleh Puspas untuk mengembangkan jejaring di dalam keuskupan ini dari berbagai pihak ini supaya jejaring ini bisa terbentuk dan bisa memperjuangkan hal-hal ini seperti ini, termasuk urusan dengan human trafficking ini. Apa yang bisa dibuat secara konkret gitu? Itu yang bisa dibuat, saya pikir itu hal pertama kita perlu bertemu bersama-sama untuk kita bicarakan juga masalah ini. Lebih-lebih dengan teman-teman dari Truk F dan jaringan HAM yang sudah menangani kasus ini. Pertama untuk memperjuangkan kasus ini supaya bekerja dengan tuntas. Supaya kita lihat bersama-sama persoalan ini dan apa yang kita harus rencanakan kegiatannya secara bersama. Sehingga perlu ada satu kesempatan kita saja. Tapi baik kita dulu sama-sama di aula ini kalau boleh, dan kita duduk sama-sama, kita lihat bersama-sama permasalahannya dan langkah-langkah apa yang kamu sudah buat dan langkah-langkah apa yang perlu kita buat lagi. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita hampir berakhir. Ya, Suster, Heni, Om Sifan, Ignas,
John, setelah apanya ikut menangani kasus-kasus seperti ini, kamu agak spesial untuk mengurus secara dari waktu ke waktu, Romo sesekali dapat ya, dari pengalaman mengurus orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Kamu pikir di samping problem ekonomi tadi sebagai latar belakang, faktor apa saja yang membuat kasus perdagangan orang ini semakin banyak terjadi dan semakin sulit diatasi? Apa sebab ini? Mengapa ini terjadi? Sifat ngomong, silakan. Baik, Pak. Saya tidak melihat 17 anak ini, tapi itu cuma akibat. Tetapi mafia, ada konspirasi para elit, konspirasi penegak hukum, konspirasi pemilik pak. Jadi ini satu mata rantai. Ada konspirasi ini, maka di sana ada potensi. Potensi inilah anak-anak yang SDM-nya kurang, ekonominya setengah mati, ya, putus sekolah, itu potensi. Ini dimanfaatkan. Kalau saya melihat ini dimanfaatkan oleh elit penguasa, penegak hukum, pemilik babi. Kalau sudah ada konspirasi, itu terjadi. Harapan saya ini sabar dulu lah. Ya. Ini kita bicara dulu tentang faktor-faktor ini apa sebenarnya. Ini satu konspirasi dari ini pengusaha, ada urusan dengan aparat penegak hukum, macam itu. Romo dari pengalaman tadi kurang lebih seperti itu juga ya. Yang lihat tadi anak yang dibawa ke Kupang, Kupang ke sini oleh pihak-pihak itu juga. Ya. Ada kerjasama itu. Ya. Ada kerjasama. Jadi ini mafia. Kita harus bongkar ini mafia. Ikhlas, mungkin ada hal lain, silakan. Kalau trafficking ini kan kita usaha untuk memanfaatkan kerentanan orang kan. Ini orang-orang miskin di kampung-kampung itu dimanfaatkan kerentanan mereka oleh satu semacam mesin produksi di ujungnya, yaitu bahwa mereka itu akan dieksploitasi untuk kepentingan berbagai pihak, baik pengusaha sendiri yang berkolaborasi juga dengan para pihak orang-orang kuat. Ya, kalau kita mengerti tentang proses ini, kita akan tahu bahwa kalau mau dikerjakan ke depan itu bongkar jaringan pertama, ya, berikan efek jerah kepada orang-orang yang memanfaatkan kerentanan orang ini demi mendapat uang dan keuntungan yang lainnya. Itu harus ditindak tegas. Jadi kalau orang ini pihak keamanan tidak bekerja secara maksimal, dan kita yang semua itu mengharapkan tuh tindakan dari pihak keamanan yang paling sebagai ujung tombak, karena mereka punya fasilitas, segala hal mereka miliki untuk bisa membongkar jaringan ini. Kita masyarakat sipil ini punya apa sebetulnya? Kita hanya punya suara untuk bisa mengatakan itu, tapi yang harus bekerja keras itu pihak keamanan ini untuk membongkar jaringan itu. Kalau jaringan ini dibongkar seluruhnya, hemat saya itu trafficking sudah tidak ada. Kita ada problem kemiskinan, kita bisa bereskan. Kita ada problem-problem lain bisa bereskan. Tapi organisasi jahat ini harus, kalau tidak ditindak maka akan terjadi lagi. Saya ingat ada satu untuk soal trafficking itu, ada seorang menulis bahwa trafficking itu bukan problem. Kalau problem dicarikan solusi, tapi ini kejahatan yang harus diperangi. Kalau dia kejahatan, maka unsur-unsur seperti keamanan harus melihat ini sebagai hal yang harus diperangi dengan sangat serius. Kalau mereka bisa berperangi dengan sangat serius, maka kita masyarakat sipil akan mengharapkan bahwa hidup orang-orang kita di kampung itu menjadi aman. Mereka yang biasa rentan dari keluarga-keluarga broken home bisa juga mengalami hal-hal lain, tapi mereka tidak kemudian akan dieksploitasi. Oke, Suster setuju dengan ini bahwa problem utama itu atau faktor utama ini ada terletak pada pihak itu apa keamanan.
Yang ada kasus ini ya. Iya. Kasus ini karena jaringan pasti ada. Bisa terbentuk kapan saja gitu lah. Kemiskinan ada kapan saja kan. Orang yang membutuhkan pekerjaan kapan saja ada kan. Tetapi ini kan orang-orang itu akan usaha untuk eksploitasi juga. Tapi tadi dia bilang problemnya atau dengan sifat juga problemnya itu dengan aparat keamanan yang tidak menangkap, tidak menegakkan hukum terhadap kasus-kasus ini. Inilah yang membuat kasus itu makin lama makin banyak. Benar begitu? Ya, Pak Ter. Itu kan berdasarkan pengalaman demi pengalaman, Pak Ter. Ya, dan konteks kasus ini memang itu sangat kelihatan. Sehingga mengapa kita sampai dengan turun demo. Kalau lewat bersurat, diskusi, dan kemudian ada tindakan serius atau tanggapan serius dari aparat penegak hukum, itu pasti selesai. Dan kita ke tingkat nasional. Nah, itu. Tapi kan aparat penegak hukum itu kan cuma unsur untuk mencegah saja kalau sudah terjadi kan. Dia kan bersifat kuratif. Dia bukan itu atau bukan mencegah itu terjadi gitu. Ya. Dia itu kan kalau sudah terjadi dia harus itu tegakkan hukum terhadap itu. Baik, Pak Ter. Jadi mestinya ada faktor lain gitu. Ya, saya pikir begini, bukan hanya konteks kasus ini ya, untuk Ya. semua persoalan, Ya. tidak hanya APH saja yang seharusnya bekerja, ya. Dari pemerintah sebagai wujud hadirnya negara, itu yang memang harus bekerja keras, karena konteks kasus ini saja kita lihat dengan jelas. DPRD Kabupaten Sika, Bupati Sika, setelah kita melakukan demo lalu mereka terima kita untuk melakukan audiens. Kepala Dinas Perizinan dihadirkan di situ dan dia memberitahu di depan semua orang yang hadir di dalam ruangan itu bahwa di Kabupaten Sika ini ada 30 lebih pub dan 20-an kafe, dan dari situ baru 10 yang punya izin. Sementara pub, kafe-kafe ini sudah melakukan operasi. Dan dugaan kita bahwa masih ada banyak perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi. Kita hanya mendengar cerita orang, hanya belum ada pengaduan resmi dari korban-korban yang ada di tempat-tempat pekerjaan seperti itu, Pak Ter. Oke, kita lagi beberapa menit saja ya. Beberapa menit kita akan tutup. Tapi Romo John anjurkan supaya terjadi pertemuan. Usulkan ada pertemuan, berbagai pihak dihadirkan, diskusikan apa yang bisa dibuat bersama-sama dalam jaringan Keuskupan Maumere ini. Selain anjuran ini, kalian semua ini, para panelis ini, singkat ya, jangan ngomong terlalu banyak, singkat-singkat. Kamu punya anjuran apa? Untuk gereja, anjuran untuk aparat penegak hukum, anjuran untuk PK, untuk DPR, apa? Dan juga untuk masyarakat. Bisa bicara supaya masyarakat mendengar. Baik, Pak Ter, terima kasih. Anjuran, Pak Ter. Yang pertama kepada pihak pemerintah. Pemerintah ini punya fungsi yang sangat besar untuk mensejahterakan setiap warga negara. Dan konteks kasus ini saya mau bicara dari sisi kontrol dari pihak pemerintah dan DPRD. Setelah memberikan izin usaha, penting untuk dilakukan kontrol dan evaluasi supaya praktek yang melanggar hak asasi manusia itu tidak terjadi. Itu kepada pemerintah. Lalu kepada pihak gereja, saya pikir ini sudah terus dibicarakan dalam sinode keuskupan, dan kali ini sangat luar biasa bertepatan dengan tema pembebasan. Dan dalam diskusi-diskusi yang sudah terjadi juga bahwa ada anjuran dari kami yang sering kami sampaikan itu bahwa pihak gereja juga perlu lebih serius untuk melakukan pendampingan terhadap umat, karena jujur kita harus mengatakan bahwa umat kita ini dalam konteks hidup di tengah situasi yang serba sulit dan rentan untuk menerima tawaran atau anjuran yang menggiurkan. Itu kita harus mengakui dengan jujur. Sehingga
katekese atau mimbar-mimbar sabda mungkin baik terus digaungkan dengan isu-isu ini. Karena orang sekarang masih bisa percaya kalau imam, suster yang bicara. Dan banyak kasus-kasus yang terjadi juga ketika mereka melihat pastor, suster, mereka lebih cukup terbuka untuk menceritakan apa yang mereka alami. Mungkin ada aturan tertentu kepada Saya singkat saja. Khusus untuk mafia-mafia ini, ya. Jadi mereka boleh berpikir bahwa dengan perdagangan orang itu mereka dapat lebih banyak itu. Tapi mereka harus ingat bahwa perdagangan orang itu kejahatan kemanusiaan. Itu yang pertama. Dan yang mereka lakukan kejahatan kemanusiaan adalah perempuan. Mereka harus ingat, perempuan adalah ibu mereka, perempuan adalah anak mereka, perempuan adalah saudari adik mereka, dan saudari kakak mereka. Itu saja, terima kasih. Oke. Baik, saya omong untuk Bapak, untuk pemerintah dengan DPR. Itu sebenarnya mereka adalah, kita punya orang tua di dalam satu keluarga. Dan untuk mensejahterakan anggota keluarga, carilah pekerja-pekerja atau berikan izinan usaha-usaha apa yang lebih manusiawi dan yang lebih menjanjikan keselamatannya, kebaikan. Karena perdagangan perempuan itu bukan sesuatu yang usaha yang baik. Ya, saya pikir itu yang paling penting. Dan sebagaimana yang dikatakan tadi, kalau kita memberikan izin, ada pengawasan, ada evaluasi, ada tapi teman saya mereka mesti harus lebih melihat jauh itu usaha-usaha yang membuat orang semakin merendahkan martabat manusia. Saya pikir ini perlu dilihat lagi hal-hal seperti itu. Dan mari kita berjuang bersama dengan kasus ini menjadi inspirasi bagaimana kita berjuang bersama-sama. Mungkin 17 orang mereka sudah di sana sudah tidak menjadi bersama, tapi kita ditinggalkan di sini supaya tidak ada lagi yang datang ke sini dan sebagainya. Oke. Ada dua anjuran saya. Pertama, untuk APH saya tambah apa yang sudah dikatakan tadi, supaya para penegak hukum itu serius menangani kasus ini untuk menjadi kesempatan pembelajaran yang baik bagi masyarakat umum. Karena itu yang kita harapkan, bahwa mereka bekerja maksimal. Lalu untuk kita sebagai masyarakat, kita dan juga gereja, seperti dikatakan tadi, sosialisasi itu penting dibuat supaya orang memiliki ketahanan personal. Kalau ada orang bisa bujuk rayu dan macam-macam, mereka tahu bahwa ini ada penipuan-penipuan seperti itu, ujung-ujungnya adalah penderitaan dan kematian. Jadi agar kita tidak pernah lelah untuk mensosialisasikan baik dengan menggunakan media-media formal maupun media-media non formal untuk menginformasikan bahwa ada jaringan kejahatan human trafficking ini, agar kita semua punya ketahanan diri, tahu tentang hal itu. Kalau ada orang datang itu membujuk kita untuk kerja di mana, kita mesti tahu pasti di mana pekerjaan itu, ada orang yang kita bisa kontak di sana, agar kalau kita pergi ke sana kita tahu ada orang-orang yang dekat yang kita tahu di sana, dan kita tidak mudah ditipu seperti kasus-kasus ini. Gitu saja. Ini anjuran saya yaitu membangun kesadaran kritis bagi warga, itu sangat penting. Dan diharapkan materi-materi yang terkait dengan TPPO atau hak asasi manusia itu harus masuk dalam kurikulum, sehingga sejak anak itu di usia PAUD dia mulai paham tentang isu-isu ini, dan juga menimbulkan solidaritas di antara sesama, sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan ini kita bisa membangun jejaring dan bisa melakukan advokasi
Karena kasus TPPO ini kan diumpamakan seperti ini ya, menggurita ya. Jadi dia masuk dalam seluruh lini kehidupan manusia dan lembaga baik itu APH ataupun pemerintah. Itu. Oke, terima kasih semua para pemirsa di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk berpartisipasi dalam diskusi sore hari ini. Dalam tempo 1,5 jam lebih, Puspas Keuskupan Maumere menampilkan satu diskusi singkat tentang kasus yang lagi berkembang di sini dan juga mungkin di mana saja orang. Moga-moga ini menjadi sumbangan dari Puspas Keuskupan Maumere supaya kita menjadi manusia yang lebih beradab. Saya sebagai pemandu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Uskup dan semua panelis yang hadir di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik. Salam. Ya.